Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran antropologi kelas 11 bahasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi di Google Classroom dengan cara mengisi nama, nomor absen, dan juga keterangan hadir pada kolom komentar. Nah, teman-teman pada penasaran nggak nih hari ini kita mau belajar apa? Kalau penasaran, yuk kita simak video ini. Dari video tadi, ada yang tahu nggak nih kira-kira kita mau belajar apa? Tepat sekali, kita mau belajar mengenai etnografi. Berdasarkan materi hari ini dan berdasarkan kompetensi dasar, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu pengertian etnografi berdasarkan asal bahasanya dan juga berdasarkan pendapat para ahli. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi 7 unsur kebudayaan yang ada dalam etnografi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh dari masing-masing 7 unsur kebudayaan tersebut. Yuk kita mulai pembelajaran kali ini. Etnografi berasal dari dua kata, yaitu etnos dan grapein. Etnos berarti suku, etnis, budaya, bangsa atau suku bangsa tertentu. Sedangkan grapein merupakan suatu tulisan. Menurut Spradley, etnografi merupakan kegiatan untuk menjelaskan suatu kebudayaan tertentu. Sedangkan menurut Spindler, etnografi merupakan kegiatan antropologi lapangan. Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa etnografi merupakan suatu kegiatan lapangan yang bertujuan untuk mempelajari kebudayaan suku bangsa tertentu. Menurut Bronisz Malinowski, terdapat tujuan dari etnografi, yaitu etnografi itu bertujuan untuk memahami atau mencari tahu makna suatu kebudayaan berdasarkan sudut pandang natif atau berdasarkan sudut pandang penduduk asli. Menurut Klukon, terdapat 7 unsur kebudayaan yang dimiliki oleh seluruh suku di dunia. Yang pertama ada sistem bahasa, yang kedua itu ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada sistem kekerabatan atau organisasi sosial, yang keempat itu ada sistem teknologi atau sistem peralatan hidup, dan yang kelima itu ada sistem mata pencaharian, ada sistem religi, dan yang terakhir itu ada sistem kesenian. Yang pertama ada bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat antar sesama manusia, di mana ada bahasa yang tertulis dan ada bahasa lisan. Contoh dari bahasa, misalnya ketika kita melakukan studi etnografi di suku Sunda, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu bahasa Sunda, seperti itu. Begitu juga ketika kita melakukan studi etnografi di suku Jawa, kita akan mempelajari bahasa Jawa terlebih dahulu. Yang kedua ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan suatu sistem yang lahir dari pemikiran dan akal manusia untuk menjawab tantangan lingkungan alam di sekitar mereka. Sistem pengetahuan ini terdiri dari pengetahuan mengenai alam, mengenai tumbuhan flora fauna dan hewan, mengenai tingkah laku manusia, serta mengenai pengetahuan ruang dan waktu. Misalnya saja, ketika kita itu melakukan studi etnografi di masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan memiliki pengetahuan kapan mereka itu harus melaut dan kapan mereka harus pulang ke rumah, kapan ombak itu akan besar dan kapan akan surut.
Yang ketiga, ada organisasi sosial atau sistem kekerabatan. Organisasi sosial merupakan suatu organisasi atau sistem yang sengaja dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya saja, sistem kekerabatan yang terdiri dari matrilineal, patrilineal, atau bilineal. Matrilineal merupakan sistem kekerabatan di mana garis keturunan itu ditarik dari pihak ibu, sedangkan patrilineal suatu garis keturunannya ditarik dari pihak ayah, sedangkan bilineal itu merupakan suatu garis keturunan yang ditarik dari dua belah pihak. Contoh dari matrilineal misalnya itu suku Minangkabau, sedangkan patrilineal itu misalnya Batak, lalu bilineal itu misalnya suku Jawa. Sistem peralatan hidup atau teknologi merupakan cara memproduksi, memakai, atau memelihara alat-alat tertentu dalam konteks tradisional. Misalnya, di suku-suku seluruh dunia terdapat beberapa teknologi yang pasti ada. Yang pertama itu ada alat-alat produksi, yang kedua ada wadah, ketiga ada senjata, keempat itu ada alat pembuatan api, kelima itu ada makanan, minuman, bahan pembangkit gairah atau jamu-jamuan. Yang selanjutnya itu ada pakaian, perhiasan, lalu ada perlindungan diri atau perumahan, dan yang terakhir itu ada sistem transportasi atau alat transportasi. Misalnya pada suku Betawi. Suku Betawi memiliki rumah adat berupa rumah kebaya, lalu ada senjata adat berupa golok. Selanjutnya, sistem mata pencaharian hidup. Dalam konteks masyarakat yang masih tradisional, mereka itu biasanya berburu, meramu, mereka mengolah tanah atau bercocok tanam, tapi menggunakan teknologi yang masih sederhana. Misalnya mereka itu masih menggunakan kayu, batu, atau tulang untuk mengolah tanah tersebut. Contohnya, ketika kita itu melakukan studi etnografi pada suku Bajo, mereka itu menggantungkan kehidupannya di laut. Mereka bermata pencaharian sebagai nelayan dan mencari ikan di laut, seperti itu. Selanjutnya ada sistem religi. Sistem religi ini muncul karena masyarakat sudah mulai mempercayai adanya kekuatan di luar diri mereka. Sistem religi ini memiliki 3 unsur. Yang pertama itu ada sistem kepercayaan, kedua itu ada sistem upacara, dan yang ketiga itu ada umat. Misalnya saja suku Jawa, di mana mereka itu sudah memeluk agama Islam. Nah, dalam agama Islam itu pasti terdapat 3 unsur tersebut, yaitu sistem kepercayaan, kemudian yang kedua ada sistem upacara, di mana masyarakat pemeluk agama Islam itu melakukan sholat, puasa, haji, seperti itu merupakan sistem upacara. Dan yang ketiga ada umat. Mereka yang memeluk agama Islam merupakan umat suatu agama. Yang terakhir, sistem kesenian. Sistem kesenian merupakan salah satu perwujudan budaya manusia akan keindahan atau seni. Biasanya, sistem kesenian ini erat hubungannya atau erat kaitannya dengan sistem religi. Ketika masyarakat Dayak melakukan upacara religi, dalam upacara tersebut ada suatu kegiatan melukis tubuh manusia atau mentato. Mentato itu merupakan suatu kesenian tapi berhubungan dengan religi. 7 unsur kebudayaan tersebut dapat kita temui pada seluruh suku bangsa dalam 3 wujud. Yang pertama itu ada wujud ide atau sistem budaya, yang kedua ada wujud tindakan atau sistem sosial, dan yang ketiga itu ada dalam wujud benda atau artefak. Jadi pertama, teman-teman silahkan buka Google Classroom, kemudian masuk ke kolom simulasi, kemudian teman-teman klik link di situ, tunggu sebentar, teman-teman nanti akan dialihkan ke Chrome atau browser. Nanti teman-teman sebelum memainkan game akan diminta untuk memasukkan nama. Silahkan isikan nama teman-teman di game tersebut, lalu klik start. Kita tunggu sebentar, gamenya loading, kemudian kita klik start lagi, dan silahkan bermain permainan tersebut. Teman-teman diminta untuk menjodohkan atau menggeser
jawaban ke pertanyaan. Nah, ketika teman-teman sudah selesai menjawab, silahkan teman-teman klik submit answer. Setelah teman-teman mengeklik tersebut, teman-teman akan mengetahui jawaban mana yang salah dan jawaban mana yang benar. Oke teman-teman, setelah bermain game, kita sedikit mereview ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, kita itu sudah belajar mengenai pengertian etnografi, baik yang berasal dari bahasanya atau yang berasal dari para ahli. Kita juga sudah mempelajari tujuan etnografi itu apa, kemudian wujud-wujud kebudayaan itu apa saja, yang terdiri dari bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial atau organisasi sosial, kemudian ada sistem peralatan hidup atau teknologi, lalu ada mata pencarian, ada pula sistem religi, dan ada sistem kesenian. 7 sistem tersebut dapat kita temui dalam 3 wujud, yaitu wujud ide, wujud tindakan, dan juga wujud benda. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman mengisi refleksi di Google Classroom. Jangan lupa untuk minggu depan teman-teman membaca materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis etnografi. Ada etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.